Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrian Nur, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, NPM 1820 06631. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Ekonomi Politik, menjelaskan dalam 5 poin dari makalah saya. 1. Politik ekonomi. 2. Ekonomi kerakyatan. 3. Tujuan politik ekonomi. 4. Ekonomi dalam negara Pancasila. 5. Contoh penerapan di Indonesia. Pada poin pertama, politik ekonomi. Jika sistem ekonomi merujuk pada aturan main yang disepakati suatu masyarakat untuk dipakai sebagai pedoman melaksanakan tindakan dan kegiatan ekonomi masyarakat, maka politik ekonomi adalah tindakan action tertentu yang diambil atau dilakukan pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, di negara Indonesia yang tercantum dalam GBHN berikut: A. Meningkatkan kesejahteraan penduduk atau warga masyarakat. B. Menjamin berlakunya hukum dan ketertiban masyarakat. C. Menjamin kebebasan berpendapat dan memilih. D. Mengurangi ketegangan sosial, mempertahankan diri dari serangan-serangan luar. F. Menyediakan sarana-sarana kesehatan dan pendidikan secara memadai. Poin kedua, ekonomi kerakyatan. Jika banyak ekonom merasa keberatan menggunakan istilah ekonomi kerakyatan, maka salah satu alasannya adalah apakah istilah kerakyatan yang berarti demokrasi ini diterapkan pada politik ekonominya atau pada sistem ekonominya. Dari definisi-definisi yang diberikan di atas menjadi jelas bahwa baik politik ekonomi maupun sistem ekonomi keduanya dapat dan harus dibuat lebih demokratis. Artinya politik ekonomi yang benar harus menghasilkan atau dapat mewujudkan satu atau lebih tujuan yang menguntungkan sebagian besar atau lebih baik lagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi keuntungan atau kemanfaatan seorang. Poin ketiga, tujuan ekonomi politik. Pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting. Beberapa tujuannya yaitu mengatasi pengangguran, menyetarakan pendapatan secara adil, meningkatkan produktivitas, dan hal lainnya. Poin ketiga, ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila adalah sistem ekonomi yang lahir dengan nilai dan paradigma Pancasila menurut Natonegoro, sebagaimana dikutip oleh Simung Mukti Hangabel, membedakan nilai menjadi 3 macam, yaitu material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia; nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas; nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai-nilai Pancasila oleh Natonegoro digolongkan sebagai nilai-nilai kerohanian, tetapi mengakui adanya nilai material dalam nilai vital. Hangabel 2017. Poin kelima, yaitu contoh penerapan di Indonesia. 1. Pendirian koperasi, yaitu badan usaha dengan keanggotaan minimal 9 orang dan pendanaannya dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota. Berbeda dengan korporasi, setiap anggota koperasi punya kekuatan yang sama menyampaikan pendapat berapapun kontribusi modalnya. Contoh yang kedua, penguasaan sumber daya oleh BUMN. Contoh ekonomi kerakyatan berikutnya adalah penguasaan sumber daya negara oleh BUMN. Semakin besar kapasitas BUMN dalam mengelola kekayaan negara, akan semakin baik pula pendapatan yang bisa dihasilkan untuk menunjang pembangunan. Contoh yang ketiga, biaya pendidikan gratis. Sesuai prinsipnya, ekonomi rakyat perlu mengupayakan pendidikan bisa dinikmati siapa saja tanpa memandang status ekonomi. Oleh karena itu, biaya pendidikan gratis minimal 12 tahun adalah
satu contoh ekonomi berwawasan kerakyatan. Contoh keempat, bantuan pendanaan UMKM. 5. Crowdfunding. Poin terakhir contoh ekonomi rakyat adalah program crowdfunding, yaitu iuran banyak orang sekaligus untuk mendanai suatu proyek, baik sifatnya profit atau non-profit. Saat ini, crowdfunding adalah salah satu program ekonomi kerakyatan di Indonesia paling populer, terutama crowdfunding online. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.